pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya di hari Minggu ini? Pastinya luar biasa. Senang sekali Miss Debbie dan Miss Reva bisa bertemu lagi di hari Minggu 6 Februari 2022 di ibadah sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Ya, pastinya semua sudah siap ya. Sudah mandi, sudah apa lagi Miss Debbie ya? Sudah sarapan. Sudah apa lagi ya kira-kira? Apa lagi ayo? Oh, ada yang sudah apa ya? Sudah pakai baju bagus, ya, pakai baju baru. Pakai baju baru. Karena mau apa nih? Karena mau sekolah Minggu. Iya, tapi kalaupun yang nggak pakai baju baru Miss Reva, yang pakai baju lama juga tidak apa-apa ya. Yang penting kan hatinya. Oke, sebelum kita mulai, kita mau mendengarkan apa Miss Debbie? Kita mau mendengarkan peraturan ibadah sekolah Minggu online. Kita simak. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan peraturan sekolah minggu secara online. Mandi dan berpakaian yang rapi dan sopan. Siapkan Alkitab. Siapkan persembahan. Jika ada anak-anak yang sedang bermain, mainannya disimpan dulu ya. Jika ada anak-anak yang sedang makan, makanannya diselesaikan dulu dan bisa duduk yang sopan. Duduk yang tenang, kita akan mulai beribadah bersama. Anak-anak dapat ikut bernyanyi dan juga berdoa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tadi kita sudah mendengarkan peraturan sekolah minggu. Sekarang kita mau berdoa. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Miss Debbie. Anak-anak yang ada di rumah, kita akan berdoa semuanya. Miss Debbie ajak untuk lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Ikut apa yang Miss Debbie katakan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami semua sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong supaya kami semua boleh duduk tenang, duduk manis untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua. Amin. Amin. Ya, terima kasih Miss Debbie. Oh iya nih, mau tanya dulu nih, Miss Debbie punya sahabat tidak ya? Punya dong Miss Reva, sahabatnya banyak lagi. Mau perempuan, mau laki-laki, pokoknya banyak. Berarti kalau yang namanya sahabat itu orangnya baik ya dengan kita ya? Iya, benar, betul. Sahabat itu kalau misalnya Miss lagi kesulitan, Miss lagi sedih, biasanya cerita sama sahabatnya Miss Debbie. Oke. Miss Debbie punya sahabat, Miss Reva juga punya sahabat. Tapi ada satu loh sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu ada untuk kita, yang setiap hari jaga kita, lindungi kita. Siapa dia Miss Debbie? Ayo. Coba kita tebak ya, kira-kira siapa ya? namanya ya? Siapa namanya? Kalau yang di rumah siapa? Coba sebutkan. Ayo, siapa namanya nama nih? sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita? Yang selalu ada untuk kita setiap hari. Siapa ya? Kira-kira? Siapa namanya? Ayo, Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian ini, Yesus sahabatku. Siapakah yang mau mengasihi aku? Siapakah yang mau bersahabat denganku? Siapa peduli masalah hidupku?
bagiku. Yesus sahabat orang berdosa, Kau sahabat setia. Siapakah yang mau mengasihi aku? Siapakah yang mau bersahabat denganku? Siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwaku? Yesus kau sahabat, sahabatku setia. Yesus kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus kau sahabat mati bagiku. Yesus sahabat orang berdosa, Kau sahabat setia. Yesus kau sahabat, sahabatku setia. Yesus kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus kau sahabat mati bagiku. Yesus sahabat orang berdosa, Kau sahabat setia. Kau sahabat setia. Kau sahabat setia. Yeay, siapa sahabat kita Miss Debbie? Yesus adalah sahabat kita semua. Iya, hanya Tuhan Yesus loh yang setia. Hanya Tuhan Yesus nih yang setia sama kita. Mungkin kadang kita lupa ya Miss Debbie ya. Ya, betul sekali, Miss. Kadang kalau kita tuh ada yang ada maunya atau ada sesuatu yang kita inginkan, baru kita berdoa. baru kita berdoa. sama Tuhan Yesus. Kalau Betul. kita lagi senang, malah lupa. Tapi dari pujian tadi mau mengingatkan kita untuk apa? Selalu ingat, selalu tahu, percaya bahwa Tuhan Yesus setia ya, sahabat kita yang paling setia. Oke, kita masih lanjut nih dengan nyanyi lagi nih Miss Debbie. Oke, lagu pujian baik, yang Miss Reva. berikut. Jadi belum ada yang duduk ya, belum ada yang duduk. Baik anak-anak dan Miss Reva, saatnya Yesus sahabat kita memanggil kita semua. Untuk itu masih semangat, masih tetap berdiri, kita angkat pujian, sama-sama menyanyi dengan Miss. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bangga. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal.
tadi kita sudah bersama-sama Miss Debbie dengan pujian yang mengatakan Yesus memanggil. Sudah siap dipanggil? Ayo, sudah siap Sudah lah, dipanggil? Miss. Sudah. Anak-anak yang di rumah juga siap dipanggil ya. Jangan sampai bilang, aduh saya tidak mau. Aduh jangan Miss, jangan Ya, Miss. betul Jangan sekali. ya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan dulu pujian ini. Pujian ini dibilang kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan. Ada yang tahu tidak ya? Kayaknya Miss harus tanya Miss Debbie dulu deh. Miss Debbie tahu apa sih menuturkan? Nah, Miss Reva dan anak-anak di rumah, menuturkan itu sama seperti kita menyampaikan, menceritakan. Jadi, kebaikan Tuhan atas kehidupan kita semua harus kita bicarakan, harus kita sampaikan kepada orang lain. Seperti itu ya. Ya, berarti dengan begitu orang lain jadi tahu dong siapa Tuhan kita. Iya, betul sekali, Miss Siapa Reva. Allah kita lewat cerita kita ya. Iya. Berarti lewat apa itu? Lewat kita baca firman Tuhan ya. Lewat baca Alkitab. Ya, lewat baca Alkitab. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama ya. Kusuka menuturkan cerita mulia. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur yang besar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Kusuka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Kusuka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Wah, terima kasih Miss Debbie dan juga Miss Reva sudah memimpin kita dalam puji-pujian pagi ini. Nah, anak-anak semua, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, tetap semuanya duduk yang manis,
Siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah ada di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua untuk sungguh-sungguh mendengarkan, mengikuti pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami semua dapat menceritakan firman Tuhan ini kembali kepada semua orang yang kami temui. Seperti pujian yang baru saja kami naikkan, kami mau menuturkan firman Tuhan senantiasa. Cerita mulia, cerita yang benar dari Tuhan sendiri. Berkati kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua, kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah siapkan Alkitabnya? Wah, semuanya hebat. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kejadian pasal 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Tapi itu ayatnya cukup panjang. Anak-anak yang sudah bisa baca bisa membacanya di rumah masing-masing. Miss Shirley akan bacakan ayat dari Kejadian pasal 1 ayat 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Anak-anak semua, Allah lah yang menciptakan manusia, seperti dalam pasal ini diceritakan bahwa Allah menciptakan manusia menjadi manusia yang paling istimewa di antara semua makhluk ciptaannya. Kenapa? Karena manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga, memelihara bumi ini. Anak-anak, coba kita lihat video ini. Sama-sama kita saksikan dulu ya. Miss Shirley mau kasih lihat dulu sekilas bagaimana manusia yang mulia itu diciptakan oleh Allah. Mari kita simak. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas tanah, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Itulah Adam, artinya diambil dari debu tanah. Kemudian Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya dan membentuk seorang perempuan cantik sekali yang bernama Hawa, yang artinya diambil dari laki-laki. Wah, luar biasa bukan? Allah menciptakan manusia begitu luar biasa. Dari debu tanah diciptakannya lah manusia. Siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Yaitu Adam.
Apakah hanya Adam sendiri? Tidak. Dari tulang rusuk Adam juga diciptakan Allah seorang yang bernama Hawa, yaitu wanita yang akan menjadi penolong bagi laki-laki. Bukan hanya itu saja, anak-anak. Adam dan Hawa diberikan tanggung jawab untuk dapat juga hidup, tunduk, dan taat kepada Allah. Hidup, tunduk, taat kepada Allah. Tapi apakah mereka melakukannya, anak-anak? Mereka tidak melakukannya. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kenapa mereka jatuh ke dalam dosa? Karena tidak taat kepada Allah yang menciptakannya. Anak-anak, mereka diusir dari Taman Eden. Itu sebagai konsekuensi hukuman bagi orang yang tidak taat. Tapi mereka, Tuhan berikan anak, ya. Hawa mengandung, melahirkan anaknya, yaitu Kain dan Habel. Apa yang terjadi dengan Kain dan Habel? Ya, Kain menjadi seorang gembala. Habel menjadi seorang petani. Apa yang terjadi? Ternyata anak Adam dan Hawa, Kain, juga tidak taat kepada Allah. Dia melakukan dosa. Sampai akhirnya, coba lihat ini. Apa yang dia lakukan terhadap adiknya? Dia membunuh Habel. Kenapa sih? Karena dia merasa bahwa Allah hanya menerima persembahannya Habel. Kenapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh taat kepada Allah. Manusia jatuh ke dalam dosa. Kita ini adalah manusia yang terbatas. Mudah sekali untuk kita jatuh ke dalam dosa. Anak-anak, karena itu, ya, kita butuh yang namanya hubungan, relasi. Relasi dengan siapa saja kita. Ya, yang paling pertama haruslah kita berelasi dengan diri kita sendiri. Artinya apa? Saya harus menguasai diri saya. Harus selalu berusaha mengingatkan diri saya untuk tunduk, taat, hormat kepada Tuhan. Karena saya adalah manusia yang mudah saja jatuh ke dalam dosa. Itu yang pertama. Jadi kita harus berusaha menjadi relasi bagi diri kita sendiri. Ya, supaya apa? Selalu mengingatkan untuk kita tunduk dan taat kepada Tuhan. Yang kedua apa ya? Manusia kita ini harus menjalin relasi dengan orang lain. Dengan orang lain. Supaya melalui orang-orang di sekitar kita dapat mengingatkan kita untuk hal-hal yang baik. Tetapi ada juga yang bisa saja terpengaruh dengan keadaan ketika dia berelasi dengan orang lain. Ketika dia berelasi pun juga dengan orang lain, bisa saja membuat dia tidak taat kepada Allah. Apalagi yang ketiga ini. Manusia akhirnya memilih apa? Dia berelasi dengan siapa itu yang menggoda Hawa? Iblis, setan. Dia lebih percaya dengan bisik-bisiknya iblis. Dia lebih percaya dengan bisik-bisiknya setan. Coba lihat itu. Coba lihat. Apa yang dilakukan oleh Hawa? Padahal Hawa tahu
kalau buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu tidak boleh dimakan. Itu firman Tuhan. Tapi karena Hawa berpikir, manusia berpikir bahwa dia harus seperti Allah, maka dia dengar itu bisik-bisiknya si iblis, setan itu. Akhirnya manusia mengikat relasi dengan iblis. Dia berelasi dengan iblis, dengan setan. Boleh tidak ya? Tidak boleh. Allah sendiri mengatakan bahwa kita harus mampu mengendalikan diri kita sendiri supaya kita tidak jatuh pada kejahatan. Dan ini yang terpenting, yaitu kita berelasi dengan siapa? Dengan Allah. Mudah enggak kita berelasi dengan Allah? Gampang-gampang susah, Miss. Ingat anak-anak, waktu kita terpisah dari Allah karena dosa kita, bukan kita yang datang kepada Allah, bukan manusia yang datang kepada Allah. Siapa yang datang kepada kita? Allah sendiri yang datang kepada kita manusia berdosa ini. Kenapa sih? Karena Allah mengasihi manusia ciptaannya, manusia yang istimewa itu. Melalui siapa dia datang? Melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mempersatukan kembali relasi antara manusia dengan Allah yang sudah rusak akibat dosa. Karena itu kenapa sih anak-anak kita harus membangun relasi yang kuat dengan Allah. Hanya Tuhan Yesus saja yang dapat mengikat relasi kita dengan Allah itu menjadi kuat, menjadi kokoh. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada Tuhan yang lain. Itu sebabnya tadi kita menyanyi, Yesus kau sahabat yang setia. Manusia bisa mengecewakan kita, tapi Allah tidak pernah mengecewakan kita. Hanya Yesus sahabat setia. Yesus kau sahabat, sahabatku setia. Yesus kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus kau sahabat, mati bagiku. Yesus sahabat orang berdosa, kau sahabat setia. Hanya Yesus saja yang mengerti hati kita. Seperti tadi Miss Shirley bilang bahwa manusia bisa mengecewakan kita, tapi Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Karena itu, di bagian yang keempat ini, kita wajib mengikat relasi kita dengan Allah. Ikat relasi kita dengan Allah. Kenapa? Karena saya dan kita semua adalah manusia yang mudah sekali untuk kita jatuh ke dalam dosa. Ada terlalu banyak sekali rupa-rupa dosa yang bisa saja membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ya, ada banyak sekali kejahatan, ada banyak sekali perbuatan yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Anak-anak, orang yang berdosa, orang yang berbuat salah harus dihukum. Siapa yang menghukum? Allah. Tapi Allah begitu mengasihi kita, ya. Dia tidak membiarkan manusia itu terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Coba anak-anak bayangkan, dalam satu hari kita berbuat dosa. Kita udah bohong, cubit teman, ya. Hari ini buat dosa, besok buat dosa. Coba bayangkan berapa umur
kita di dunia ini, kalau setiap hari kita berbuat dosa, apakah hukumannya dapat kita tanggung sendiri? Tidak bisa. Kita tidak bisa menanggung hukuman itu. Karena begitu besar, begitu beratnya dosa itu. Itu sebabnya dosa harus dihukum. Allah sendiri yang datang ke dalam dunia mau menanggung dosa kita, yaitu Yesus Kristus. Sahabat kita yang setia, sahabat kita yang sejati. Ayat hafalan kita hari ini mengingatkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aduh Miss Yerlis, tapi kan saya kadang-kadang masih suka bohong-bohong, masih suka marah-marah. Anak-anak, waktu kamu sadar, waktu kita sadar bahwa kita melakukan dosa, cepat-cepat datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Supaya kita dipulihkan kembali, disucikan kembali, dikuduskan kembali. Supaya kita tidak terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Ya anak-anak, di rumah jadilah anak-anak yang tunduk dan taat kepada Tuhan melalui sikap hidup sehari-hari. Hormat kepada papa dan mama, dengar-dengaran kepada papa dan mama, menghormati orang lain, menghormati siapapun yang ada di dekat kita, bahkan menghargai apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, termasuk berkat-berkat Tuhan secara materi yang kita terima dan juga secara jasmani. Ya, anak-anak semua, ingatlah bahwa manusia yang berdosa pasti dihukum. Ya, karena itu kita butuh berelasi dengan Tuhan, mengikat hubungan kita kuat dengan Tuhan Yesus supaya kita tetap hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Hanya melalui Yesus Kristus manusia dapat diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui Yesus Kristus. Sekali lagi, hanya Yesus Tuhan, Dia adalah Allah satu-satunya yang membawa kita ke surga. Anak-anak, buka hatimu hari ini. Terima Yesus, panggil, undang Yesus masuk dalam hatimu supaya Tuhan Yesus menguasai hidup kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk hidup sungguh-sungguh di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami semua untuk sungguh-sungguh taat dan melakukan firman-Mu setiap hari. Tuhan, kami mau belajar untuk selalu mendengarkan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau berelasi dengan setan. Kami tidak mau mengikuti bisikan-bisikan yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Kami mau berelasi dengan Tuhan. Kami mau berelasi dengan sesama kami untuk hal-hal yang baik dan benar, sehingga kami semuanya dapat diselamatkan. Bahkan terkhusus lagi, kami sungguh-sungguh mau berelasi dengan Tuhan, satu-satunya juru selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum kita berpisah, mari kita ucapkan ayat hafalan ini. Nah, anak-anak pasti sudah hafal bukan? Ya, pasti sudah hafal. Ayat hafalannya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa anak-anak, Miss Yerlis mau ingatkan bahwa sekolah minggu kita sudah berjalan secara offline di gereja. Jadi anak-anak yang sudah ada di Merauke, mari datang ke Gereja Kristen Kalam Kudus di sekolah minggu di Jalan Noari. Sama-sama ya. Kemudian yang anak-anak masih ada di luar, tetap mengikuti ibadah sekolah minggu kita secara online. Ada di mana? Di YouTube Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Sampai jumpa. Silakan Miss Debbie dan Miss Reva. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Ya, Miss dan Miss Debbie yakin anak-anak di rumah akan selalu menuturkan cerita tentang Tuhan Yesus kepada siapapun ya Miss Debbie ya. Kepada semua orang, kepada saudara, kepada orang yang kita kenal, bahkan untuk semua orang. Dan yang terpenting adalah bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, benar sekali. Oke, yang berikutnya nih ada info ini anak-anak yang di rumah. Nah, siapa tahu ya ada yang belum tahu ya kan Miss Debbie ya. Ya, bahwa sudah dari bulan lalu anak-anak kita sudah kembali bersekolah minggu secara offline di gedung gereja Kalam Kudus Merauke di Jalan Noari loh, di depan Lantamal. Siapa tahu mungkin ada yang sudah lupa jalannya karena Betul ya, kemarin Miss? kan kita banyak sekolah minggunya online atau mungkin yang kemarin habis liburan Ya, siapa terus tahu sudah jalannya lupa. sudah dilupakan, Jalannya ya. sudah dilupakan. Jadi Miss Reva dan Miss Debbie ingatkan kembali, jangan lupa di Jalan Noari ya, depan Lantamal. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah, persembahannya bisa diberikan dengan dua cara nih Miss Debbie. Yang pertama, kita bisa menitipkan kepada papa dan mama untuk dibawa ke gereja. Ya. Yang kedua adalah dengan cara mentransfer. Kemana nih, kemana? Ke nomor yang di sini. Ya, ke nomor rekening gereja. Jangan lupa di akhir daripada nominal atau nilai yang kita transfer tambahkan angka 3 untuk memudahkan petugas keuangan gereja tahu bahwa itu dari anak-anak Persembahan sekolah minggu. Oke, kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan apa Miss Debbie? kuat, besar, Dan hebat. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. 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 Yeay. Siapa yang terkuat? Yesus saja.
saja. Siapa yang terhebat? Yesus. Dan yang terbesar Hanya Yesus saja. hanya Yesus saja, bukan yang lain ya, bukan yang lain. Jadi diingat bahwa yang terkuat, terhebat, dan Terbesar terbesar hanya Tuhan Tuhan Yesus yang adalah sahabat kita dan juga anak-anak di rumah. Oke, kita mau berdoa sebelum kita mengakhiri sekolah minggu online kita di pagi ini. Doa ini akan dipimpin oleh Miss Debbie. Baik anak-anak yang ada di rumah, kita akan berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Untuk itu, Miss Debbie ajak kita untuk tutup mata, lipat tangan, dan kita mau berdoa. Nah, Miss Debbie akan pimpin doa dan kalian boleh mengikutinya dari rumah ya. Semuanya duduk tenang, diam, tidak ada yang main-main, tidak ada yang lari-lari ya. Tapi Miss percaya kalian anak yang manis semuanya, anak yang baik semuanya. Jadi ketika kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan, makanya kita harus sopan. Untuk itu mari kita berdoa. Semua tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kalau hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu, kami boleh bersyukur bersama, kami boleh bernyanyi, kami boleh bergembira, dan juga kami boleh mendengarkan cerita. Tuhan Yesus sahabat kami, tolong kami semua Tuhan, untuk tetap selalu mengandalkan Tuhan apapun, dimanapun kami berada. Apapun yang kami hadapi saat ini, Tuhan menolong kami semua untuk tetap terus berada dalam tangan Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan menolong orang-orang yang mengelola persembahan ini, biar kiranya persembahan yang kami sudah berikan dapat dipergunakan untuk pelayanan Tuhan di dunia ini. Kami berdoa untuk anak-anak yang terkasih, orang tua yang boleh dapat memberikan persembahan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati segala jerih lelah, segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan berkat yang tercurah atas mereka semua. Pagi hari ini juga Tuhan, kami boleh bersyukur kalau kegiatan tatap muka di sekolah boleh berlangsung. Sudah hampir 2 minggu, tapi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu hal-hal yang tidak kami inginkan, segala sesuatu hal-hal yang buruk atau berbahaya, biarlah kiranya Tuhan luputkan dari kami semua. Tuhan memberikan kami selalu hikmat untuk senantiasa tetap terus menerapkan protokol kesehatan pada saat di sekolah ataupun dimanapun itu berada. Biar kiranya Tuhan memberikan kami selalu kemampuan untuk melakukannya itu terus. Biarlah Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk menghadapi keadaan saat ini. Memberkati juga guru-guru kami yang mengajar kami di sekolah ataupun di sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberikan mereka selalu kekuatan, kemampuan, hikmat yang hanya berasal daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh mengajarkan kami hal-hal yang baik, mengajarkan kami tentang Tuhan dengan penuh hati yang tulus dan ikhlas. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh berdoa untuk kegiatan sekolah minggu yang sampai saat ini ada yang mungkin masih mengikuti online ataupun yang masih yang sudah mulai mengikutinya di gedung gereja. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami semua. Tuhan juga menolong guru-guru kami. Biarlah kiranya selalu diberikan sukacita untuk melayani Tuhan, diberikan kekuatan, bahkan diberikan kesegaran untuk selalu termotivasi dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak yang saat ini mungkin berada dalam kelemahan tubuh, yang sakit, Tuhan boleh sembuhkan. Memberkati segala
makanan, minuman, obat yang mereka pakai supaya mereka boleh mendapatkan kesembuhan hanya daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami terus, menyertai kami terus, dan biarlah kiranya apapun yang sudah kami terima, yang sudah kami dengarkan lewat firman Tuhan, baik itu pujian di sekolah minggu, semua dapat kami lakukan, kami gunakan untuk kehidupan kami sehari-hari ataupun di kehidupan kami di masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Miss Debbie yang sudah pimpin kita dalam doa penutup. Anak-anak yang di rumah, kita sudah selesai dengan sekolah minggu kita. Jangan lupa minggu depan masih tetap ada ya sekolah minggu secara online dan juga offline di gedung gereja Kristen Kalam Kudus di Jalan Wari. Jangan lupa ya. Nah, Miss mau bilang dengan Miss Debbie untuk tetap apa Miss Debbie? Tetap jaga Kesehatan, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker dan juga apa? rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan ya. Iya, belakangan Apalagi tuh? ini ada yang sering sakit-sakitan ya. Ya. Makanya untuk itu sering beristirahat dan juga jangan terlalu capek begitu. Ya. Ya, jangan terlalu banyak mainnya. Ingat ya, dengar-dengaran kata papa dengan mama di rumah. Oke, terima kasih anak-anak. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu dan jam yang sama. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati. Dadah. Yesus yang terbesar.